Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Pustika Sari dengan NIM 860587583. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Terbuka Cabang Semende Tumutan 7 yang terletak di Desa Pajar Bulan, Semende, Darat Ulu. Program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video ini, saya akan menyelesaikan tugas dengan mata kuliah Filsafat Ilmu dalam membuat naskah video presentasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam membentuk dasar berpikir pendidikan agar berpikir lebih ilmiah, bermakna, dan memiliki nilai kemanusiaan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer pengetahuan, tetapi juga proses membentuk cara berpikir, bersikap, berkarakter, dan kemampuan manusia dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan landasan filsafat ilmu agar tujuan, metode, dan praktek pendidikan dapat berjalan secara logis, kritis, dan bertanggung jawab. Yang pertama itu adalah bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar mengawasi perkembangan ilmu pendidikan agar tetap ilmiah dan memiliki arah yang jelas. Pertama, filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan, artinya filsafat membentuk menjelaskan bahwa pendidikan merupakan ilmu yang memiliki objek, kajian, metode penelitian, tujuan, dan sistem pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pendidikan, objek kajiannya adalah manusia, proses belajar, perkembangan peserta didik, metode pembelajaran, dan pembentukan karakter. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak dianggap sekedar aktivitas mengajar biasa, akan tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang memiliki dasar teoritis dan metodologis. Kedua, filsafat ilmu menjaga keilmiahan pendidikan melalui cara berpikir kritis dan rasional. Setiap teori pendidikan harus diuji melalui penelitian, observasi, dan analisis yang logis. Misalnya, seorang guru tidak hanya menggunakan metode pembelajaran karena kebiasaan, akan tetapi juga berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa metode tersebut efektif meningkatkan pemahaman siswa. Ketiga, filsafat ilmu memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan, akan tetapi intelektual, tetapi juga moral, etika, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu pendidikan untuk mempertimbangkan pertanyaan penting seperti apa tujuan pendidikan dan mengapa manusia harus belajar, dan nilai apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia pintar, akan tetapi juga manusia yang bijaksana dan berkarakter. Yang kedua itu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Artinya, bukan hanya filsafat ilmu yang memengaruhi pendidikan, akan tetapi juga pendidikan juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan manusia yang mampu berpikir kritis, reflektif, kreatif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan, peserta didik diajak untuk mempertanyakan suatu kebenaran, mencari bukti, menganalisis masalah, dan menemukan solusi secara rasional. Proses tersebut menjadi dasar berkembangnya filsafat ilmu. Sebagai contoh, dalam pembelajaran modern, siswa tidak hanya menghafal materi, akan tetapi dilatih berdiskusi, melakukan penelitian kecil, memecahkan masalah, dan menyampaikan
menyampaikan pendapat secara ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwasanya pendidikan membantu melahirkan budaya ilmiah dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan yang bernilai juga membantu filsafat ilmu berkembang secara etis. Kemajuan ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan manusia, bukan untuk merusak. Contohnya, perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau media sosial harus digunakan secara bertanggung jawab dalam pendidikan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan informasi. Dengan demikian, pendidikan berperan menjaga agar perkembangan ilmu tetap memiliki nilai moral dan kemanusiaan. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Dalam membedah persoalan pendidikan, filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji dan memahami berbagai masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat atau apa yang telah dipelajari. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab pertanyaan apakah hakikat pendidikan, siapa manusia yang dididik, apa tujuan utama proses belajar. Contohnya, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai menghafal materi, akan tetapi sebagai proses pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Yang kedua itu epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana pengetahuan diperoleh. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, cara memperoleh ilmu, dan cara membuktikan kebenaran. Contohnya, guru menggunakan diskusi, eksperimen, observasi, dan penelitian agar siswa memperoleh pengetahuan melalui proses berpikir kreatif. Akan tetapi bukan hanya menerima informasi secara pasif. Yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi membantu membentuk dalam pendidikan, aksiologi membantu menentukan bagaimana ilmu digunakan secara etis dan bermanfaat bagi kehidupan. Contohnya, pendidikan karakter diterapkan agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik, akan tetapi juga memiliki sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu mampu menganalisis berbagai persoalan pendidikan secara lebih kritis dan mendalam. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Filsafat ilmu dapat diterapkan secara nyata dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, maupun proses pembelajaran. Yaitu dalam kebijakan pendidikan, pemerintah membuat kebijakan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Contohnya adalah penerapan kurikulum yang menekankan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi dan literasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada hafalan, akan tetapi pada perkembangan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah. Yang kedua itu dalam kurikulum. Kurikulum dirancangkan bukan hanya untuk menyampaikan materi, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan hidup. Contohnya, adanya pendidikan karakter, pembelajaran berbasis proyek, dan kegiatan diskusi yang mendorong siswa aktif mencari pengetahuan. 3 itu dalam proses pembelajaran. Guru menerapkan metode pembelajaran yang lebih aktif dan humanis, misalnya pembelajaran berbasis masalah, diskusi kelompok, eksperimen, presentasi, dan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Dengan metode tersebut, siswa dilatih berpikir logis, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab.
Contohnya sederhana, dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika guru meminta siswa menganalisis dampak penggunaan media sosial. Siswa tidak hanya diminta mencari informasi, tetapi juga menilai manfaat, risiko, dan nilai moral dan penggunaan teknologi tersebut. Disinilah filsafat ilmu berperan dalam membantu siswa berpikir lebih mendalam dan bijaksana. Kesimpulannya itu bahwasanya ilmu filsafat ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, kritis, dan terarah dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan membantu mengembangkan pola pikir ilmiah serta membentuk manusia yang mampu menggunakan ilmu pengetahuan secara bijaksana. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu menjadi alat analisis untuk memahami berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Oleh karena itu, penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan sangat penting agar proses pembelajaran tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas, tetapi juga manusia yang bermoral, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf kepada Allah, kita sama-sama memohon ampunan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.